Ya, halo teman-teman sekalian, kita bergabung lagi, Spin Doctor akhirnya muncul lagi setelah sekian lama kita lumayan tidak muncul gitu ya. Hari ini kita akan mulai lagi perbincangan-perbincangan seru terkait dengan isu-isu politik, sosial dan sebagainya. Tapi sekarang kita akan ada teman baru ini. Saya mau perkenalkan, ini namanya Om Pange, nama lengkapnya Pangeran. Jadi silakan Om Pangeran memperkenalkan diri dulu. Ini sebagai teman diskusi baru saya nih setelah kami mendapatkan peninggalan dari almarhum Om Habib. Silakan. Ya, terima kasih Om Adit. Jadi gua senang banget juga nih diajak ke sini, kita ngobrol di The Spin Doctors. Inilah teman-teman sekalian, kita akan memandu diskusi-diskusi politik lagi dengan lebih fresh gitu ya bersama Om Pange. Karena tentu kita punya tujuan ikhtiarnya juga yang tadi disampaikan Om Pange harus kita lanjutkan gitu ya. Iya, betul. Jadi kira-kira kita mau ngebahas apa sekarang Om? Nah, jadi kalau tadi kita ngebahas tentang ide itu harus jalan terus. Nah, sekarang juga ini sebenarnya ada satu yang lagi rame Om. Tentang gimana agak seriusan, kepemimpinan politik itu gimana cara bisa jalan terus. Nah, sekarang kita bicara yang terus-menerus, terus kursi dan lain-lain. Ini ada satu yang menarik nih. Kita lihat di masyarakat juga masih nggak habis-habisnya membahas tentang ada salah satu partai politik besar yang dari situ sudah nggak tanggung-tanggung menghasilkan satu presiden, 2 periode. Terus publiknya bilang, terus juga dari partainya juga kayaknya bilang, walaupun yang bersangkutan dengan itu juga mungkin pendapatnya bisa beda, tapi katanya ada kudeta. Ya. Ada kudeta, ada yang nggak nyaman. Nah, langsung. Jadi dari teman-teman juga pasti langsung tahu kudeta. Nah, sekarang sebenarnya ingin tahu, itu ada di situ figurnya macam-macam ya, tapi kira-kira ada Mas AHY. AHY panggilnya Mas atau Bang atau pakai apa? Orang Jawa dong. Bukan AA yang jelas ya, kalau kita Mas Jawa, aja, Mas AHY. Dan juga kalau Muldoko, Mas Muldoko kali ya, bingung juga. Ya tapi kira-kira, soalnya kita kan pingin setara juga, Mas Muldoko aja lah. Ada Mas Muldoko yang juga katanya sekarang ada dualisme nih, ada dua pimpinan Partai Demokrat. Ada yang versi Kongres yang lama, ada yang versi Kongres luar biasa di Medan. Sekarang kita pingin nanya, nih mandang kalau ini apa kita perlu bahas istilah kudetanya atau bahas malah itu nggak perlu dibahas, udah bahas tentang partai politik, kalau pindah ganti kursi itu gimana ceritanya. Mungkin kita yang non dokter nanya ke Pak Dokter dulu, kira-kira pingin tahu biar nanti kalau itu kan istilah yang biasanya lazim kita dengar di rejim-rejim militer ya. Oh, jadi kita di sini nggak mungkin kudeta nih. Ya nggak ngerti juga apakah kemudian karena yang mengkudeta itu tentara gitu, ataupun Mas AHY juga dari tentara, jadi istilah kudeta yang dimunculkan gitu ya. Tapi kalau saya sih ngelihat sebenarnya ini yang terjadi di Demokrat itu lebih pada mereka punya problem serius ya di kelembagaan partainya gitu ya. Yang kalau gue perhatiin sih memang relatif sama, di partai-partai lain juga kita punya masalah yang sama. Coba lu perhatiin, mana ada sih partai di Indonesia yang nggak berkonflik di dalamnya ya. Jadi kita ngelihat di dalam ya, yang ada di dalam semua partai di Indonesia itu berkonflik. Jadi semua. Bisa dibilang ini Demokrat bisa dibilang selama ini cukup adem-adem aja ya, walaupun ada Kongres enggak juga ya. Ini kalau bicara, tapi ini sesuatu yang pernah dialami Demokrat sebelumnya nggak sih sebesar ini konfliknya? Itu yang kemudian dimunculin sama kelompoknya Johnny Allen, Muldoko itu yang dia bilang katanya Nazarudin adalah Nazarudin, siapa namanya? Anas Urbaningrum itu adalah titik poin di mana mereka juga kemudian sebenarnya berkonflik. Tadi yang nama yang kesebut itu nempel banget kayaknya ya. Nah itu juga Nazarudin itu juga kan akhirnya gabung sama kelompoknya Muldoko dan kawan-kawan. Jadi tetap aktor-aktor nih setting bisa berubah, panggungnya bisa berubah, aktornya nggak jauh beda. Aktornya nggak beda karena memang bisa jadi ini ada api dalam sekam gitu, yang terjadi di Demokrat.
beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu yang kemudian baru muncul sekarang. Iya. Kalau gua ngeliatnya gitu ya. Jadi ini Bro Dokter, jadi bukan ngomongin kudetanya, jadi situasi. Nah ini saya tadi menarik nih. Jadi sebenarnya kita boleh dibilang ini kita nggak penting bahas konteksnya, konsepnya berarti mau namanya kudeta atau apa segala macam. Lebih jadi kalau ini mungkin kalau orang lihat nih kusut banget sih gitu. Apalagi hampir semua partai mendingan kita bahas apa kudetanya atau kita bahas hal lain yang perlu kita. Kalau ini publik umum harus ngeliat apanya sih biar nggak tersesat. Kalau gue sih ngeliat persoalan yang paling krusial itu persoalan internal partai. Jadi memang partai politik di Indonesia kecenderungannya ya lazim ya terjadi juga di banyak tempat. Kelompok-kelompok itu kan ada tuh ya. Kelompok si A atau kita sebut faksi si A, faksi si B, si C dan segala macam. Cuma persoalannya nih faksi-faksi atau kelompok yang di dalam itu mereka bisa menyelesaikan konfliknya secara baik-baik atau mereka harus mutusin keluar. Kalau biasanya baik-baik atau gimana? Kalau baik-baik itu kan logikanya kemudian mereka kan mereka punya benefit untuk pemilu berikutnya. Kalau yang nggak baik-baik kan kemudian mereka kan mutusin keluar. Yang merasa kalah bikin partai baru ya atau bikin sesuatu yang berbeda. Ya. Contoh Golkar, lu pasti paham lah Golkar itu bisa menghasilkan berapa outputnya partai banyak itu. Ya, outputnya banyak. 3 partai gitu loh, lu bayangin aja. Gerindra muncul, Hanura ada, terus apa lagi? Itu 3 partai yang punya kursi ya. Iya. 3 partai punya kursi. Nah jadi saya nggak tahu apakah safe untuk mengatakan bahwa namanya partai suatu saat akan pecah atau enggak? Logikanya ya nggak boleh pecah dong. Logikanya nggak boleh pecah. Tapi kalau pecah itu wajar. Kalau pecah sampai sejauh ini sih ya menurut gua sih ya karena memang mereka punya problem yang sulit diselesaikan. Ya, artinya kepentingan tiap-tiap orang atau kelompok di dalamnya itu kan kuat gitu ya. Tarik-tarikannya itu kenceng om. Nah tarik-tarikan kepentingan itu yang kemudian nanti kita akan bisa lihat lebih banyak. Ini urusan ini duit. Atau urusan pengaruh. Pengaruh antara kelompok si A yang juga sangat besar, dominan, kemudian bisa diajak. Atau jangan-jangan ya memang ada yang nggak suka dengan model kepemimpinan si A, si B, si C, dan sebagainya. Jadi banyak faktor sih sebenarnya. Nah ini kalau sesuatu yang menarik kalau kita bicara sama orang yang memang meriset tentang ini kan, Bro Adit nih kan meriset tentang ini pasti ya. Kalau dari sejarahnya di Indonesia itu, kalau partai ini biasanya kalau pecah itu karena kepemimpinannya yang mungkin di dalam itu dianggap nggak oke, atau karena mungkin memang ada yang tahu-tahu muncul lebih kuat. Jadi walaupun yang ada sekarang oke, tapi ada yang lebih kuat mungkin menganggap nih partai bagus jadi perlu diambil, atau ada hal lain untuk membuat kita butuh nih generalisasinya biar kita mudah mahamin. Kalau untuk konteks Indonesia polanya jadi banyak om. Polanya banyak. Jadi nggak ada pola yang tetap ya. Kalau gue perhatiin ya. Contoh misalkan kita lihat bagaimana konteksnya Golkar. Golkar itu kan pecahnya itu di tahun 2009. Ya, yang signifikan yang menurut gue ya. Sehingga kemudian setelah adanya konvensi capres Golkar yang pada waktu itu, nah, terus kemudian semua capres yang kalah itu kemudian merame-rame di periode 2009 atau 2004 gue lupa. 2004. Karena 2009 kemudian mereka hadir tuh ada Nasdem bukan Gerindra sama Hanura gitu ya. Yang dapat kursi. Ya Nasdem kan kemudian baru ikut. Nah itu mungkin tidak terkanalisasi dalam konteks pemilihan capres karena pada waktu itu akhirnya kemudian mereka memutuskan membuat partai baru. Kalau kayak PDIP itu kelompoknya memang beragam gitu ya. Meskipun akhirnya sekarang kita percaya bahwa kepemimpinan tunggalnya Bu Mega itu sangat kuat sekali gitu. Kalau kemarin itu kan ada faksi-faksinya yang kita perhatiin. Arifin Panegoro, terus kemudian Laksamana Sutardi, macam-macam kan. Yang terakhir lagi P3 itu soal korupsi kan. Itu kemudian dia langsung jatuh. Golkar yang kedua ketika nggak mendukung Pak Jokowi itu kan juga langsung pecah. Golkarnya Papa ya? Iya. Golkarnya Papa. Papa Setia sama Papa Setia. Abu Rizal itu pecah juga. Jadi menurut gue sih kita nggak punya pola yang umum ya. Tapi intinya kemudian yang kita bisa lihat ternyata
itu semua terkait dengan kepentingan elit-elitnya. Gitu. Balik ke kepentingan elit. Ini sebenarnya elit-elit ini kepentingannya tuh mereka selama ini ketemu, lalu jadi nggak ketemu, atau gimana sih? Atau elit-elit ini tadinya udah cocok, atau jadi nggak cocok, atau gimana itu? Ya bisa jadi yang itu, yang kedua. Jadi yang awalnya cocok. Awalnya cocok. Oh, terus jadi nggak ketemunya bisa macam-macam kan? Ini kayak kita kalau nongkrong mungkin teman-teman biasanya nongkrong bareng, terus abis itu lama nggak kenal. Nah kalau nongkrong lagi, mendingan kita ngopi. Harus sambil ngopi, Om. Siap. Jadi kopi. kita talk over coffee. Gue udah nyiapin nih kopinya. Mantap ini kopinya nih. Baru emang nih kopi. Kopi baru Kopinya baru dari brand yang udah brandnya udah well established nih. Udah lama ini. Nih kopinya. Kopi Gilus Mix. Mix sudah jelas ya, udah ada dicampur langsung, udah semuanya ada di situ. Murah tinggal ya, 1.000 per saset. Yoi, tapi murah jangan salah. Rasanya cobain dulu. Kita langsung. Ini gula aren. Kalau gua vanilla. Jadi ada berapa yang lain sih? Ya? Kalau lo masih pingin nambah lagi banyak, stop. Siap, ada pandan. Air tinggal tuang. Siap, yuk kita ini ya. Ini udah setelan untuk satu cangkir. Cuman ini kok bukan cangkir ini kita ya. Ya, kita sesuaikan. Nih lihat. Nah ini nih ini sambil lo ngaduk nanti bisa kelihatan ya apa bedanya kopi. Baunya enak ya? Baunya enak. Cocok ya? Cocok. Nanti sambil kita aduk bisa kelihatan apa bedanya nih kopi. Ini bukan kayak coffee mix yang biasa ya, ini mirip-mirip kopi-kopi yang rasanya tetap kopinya kuat. Bisa lihat. Nih bikin beda nih kopi. Nih, lo lihat. Dia. Iya, ampasnya cepat turunnya. Coba dulu lah. Ya, kita coba ya. Ya. Kita coba. Wah, enak Om, rasanya Om. Iya benar. Kagak terang. Gua kan jarang ngopi Om. Kalau lu kan pasti sering kan. Jadi doyan ya. Nih, enak Om. Ampasnya udah turun tuh. Ampasnya turun ini. Ini biasa kalau kopi-kopi yang kayak kopi, ini kan kayak kopi hitam dia ya. Kayak kopi hitam, kalau kita ngaduk tuh setengah menit, semenit, jangan langsung diminum deh. Biasanya. Itu bibir langsung isinya ampas semua. Oh, gitu ya. Ini coba aja sekarang minum. Ini kelihatan dari sini nih ampasnya turun kelihatan. Udah turun. Dan ini juga satu yang bikin beda. Nah, kalau kopi-kopi gini, kadang orang takut, wah aduh, gua takut kembung nanti gini macam. Kenapa itu jadi ini harus dilihat karena rasanya banyak, bawahnya pengen nambah lagi. Tapi tenang, ini nggak bikin kembung. Nanti kita coba lagi rasa-rasa lain. Sekali lagi ah. Enak ya? Sip. Mantap sudah. Aduh, memang kalau minum kopi enaknya nih ya. Gelasnya sendok bedain dikit. Gini. Seruputnya mantap ini. Mudah-mudahan nggak kembung lah. Ini kalau nggak di sini kaki gue naik nih kayak di warteg nanti. Oke, nah tadi kita udah bilang tadi masalah ini ya. Kalau ini mungkin pimpinan parpol juga udah lama kagak ngopi kali ya. Mungkin kali. Nggak ngopi jadi. Suruh Gilux ini. Tapi penasaran. Kalau kita ngopi nih. Kalau zaman kuliah dulu. Palingan ngobrolin, ada tuh dari fakultas sono gitu kan. Atau enggak kalau agak serius dikit kita ngomong politiknya, di BEM lah, di Senat segala macam gitu. Tapi obrolan kagak jauh. Yep. Tapi kalau ketua parpol atau dedengkot parpol gitu, kalau ngobrol sampai ujungnya nanti berantem, yang diobrolin apa sih? Sampai gara-gara parpol ini jadi berantem gitu gara-gara gitu? Gua nggak pernah diajak ikut sama mereka sih. Tapi yang gue pernah denger sih obrolan pimpinan parpol. Biasanya sih formal banget Om. Formal banget. Itu kalau misalnya nih contoh nih, siapa tahu nih Om Adit punya parpol nanti. Nanti terus bahannya apa? Nih parpol nanti selanjutnya ketua ini jatah sini, ketua ini jatah sini. Nah, itu nggak akan atau gimana? Enggak ya? Nggak akan ada obrolan. Nggak akan ada obrolan. Nggak ada ya? Itu urusan empat mata itu. Jadi nggak bakal ada catatan tentang itu. Nggak akan ada catatan gitu. Nah, gue masih penasaran. Jadi kalau sampai berantem itu intinya ada kepentingan yang nggak pernah ada yang tercatat secara formal, tapi tetap aja nggak ketemu. Bukan hanya kepentingan ya, mungkin orang-orang di lingkaran ketum-ketum partainya itu juga yang bisa jadi mereka blundernya masalahnya di sono kali ya. Artinya kan kita juga bisa perhatikan bahwa ternyata ketum partai sebagai orang yang pemegang otoritas penuh di dalam partai itu juga kan dikelilingin sama orang-orang yang beraneka ragam. Kepentingannya juga pasti sangat banyak. Jadi menurut gua adalah di antara mereka juga kan tarik-menariknya juga macam-macam. Ini kepentingannya apa nih? Kalau kita nih lihat channel-channel lain, misalnya channel-channel artis kalau kepentingan mereka konteksnya biasanya itu pansos tuh. Ada yang butuh naik. Kalau di politik sama juga? Atau beda nama?
Mereka bukan pansos kali ya namanya ya. Mungkin ada yang berharap juga dapat proyek-proyek. Oh gitu ya? Ada ya? Ya, atau juga ada yang kalau zamannya pilkada, ya mungkin sekarang kita udah nggak ada zaman pilkada sampai 2024 ya. Mungkin zaman pilkada juga ya ada lah kelompok-kelompok yang pengen berharap sesuatu dapetin di daerah mana gitu. Oh tadi kemenangan. Gue gitu. pilkada 2024 gue udah gatel aja mau bilang 2002 kagak. Ya, tapi jangan. Nanti aja. Kalau di partai itu polanya kayak gitu atau dia kayak di perusahaan yang non public gitu. Jadi yang punya yaitu CEO, yang gue maunya begini ya terserah gue gitu. Tergantung kita ngeliatnya ya. Tergantung. Ya, kalau ada model partai kayak Golkar yang dia faksinya banyak, ya. Kalau gue sih ngerasa di Golkar itu dia ada faksi banyak, mungkin dia bisa kolektif ya. Meskipun ini juga harus kita cek dulu. Jadi tadi maksudnya Golkar bukan maksudnya Golkar paling bagus enggak, tapi ya, enggak juga. Dengan pola seperti itu. Ini kan pandangan gue. Tarik menariknya. Faksinya banyak gitu. Tapi kalau model kayak Demokrat mungkin beda. Faktor Pak SBY. Ada faksi nggak sih Demokrat? Ada, cuma ada, ya? Kemudian kemarin waktu zamannya Pak SBY jadi presiden kan faktor Pak SBY itu kan dominan. Kok nyebutnya SBY? Ketumnya AHY? Iya, Pak AHY kan anaknya SBY. Oh gitu. Gitu. Jadi harus clear tuh. Jadi kalau ngasih nama faksi, tetap faksi SBY? Kayaknya gitu ya. Gitu ya? Gitu ya. Nah kalau yang PDIP mungkin relatif semuanya tunduk sama Bu Mega gitu. Jadi nggak ada itu faksi lain. Kalau dulu mungkin ada gitu. Jadi tetap si ketua umum ini adalah apa ya? Mungkin bahasa agak kita pingin juga ngikut kayak enggak, bukan ngikut kayak brodoktor, bahasa agak kampusnya. Dia memanage konfliknya berarti ya. Iya. Dia atur konfliknya. Atur konfliknya kalau kayak PDIP mungkin mudah karena semuanya tunduk sama Bu Mega. Mungkin waktu zamannya Pak SBY di Demokrat itu kuat gitu dominan, nggak ada yang berani Tapi mungkin setelah ini terjadi pada zaman Jokowi kan Pak Demokrat sendiri juga kan sebenarnya agak galau ya. Mau gabung ke Pak Jokowi atau tetap di luar. Tapi karena Pak SBY-nya punya sikap juga kemudian di luar, ya jadi itu yang kelihatan. Tapi pasti ada juga yang kepengen masuk dalam pemerintahan. Jadi Ini kalau tadi kan dibilang Golkar itu ada banyak faksi segala macam, justru dari situ dia bisa mungkin agak gesit, walaupun tetap ujung-ujungnya jadi ada berapa anaknya. Betul. Mungkin bisa jadi anaknya lebih efektif juga. Ada banyak anak di total gede juga kan angkanya tuh. Tapi kalau ini saya nggak tahu nih, mungkin kalau kita ngasih masukan ketua partai kayaknya aneh juga. Tapi berarti semua ketua partai harus gitu megang partainya secara kuat gitu, secara pokoknya ikutin mau gua gitu. Sampai sejauh ini yang gue perhatiin ya ketum partai itu memang dominan ya. Ya jadi wewenangnya itu bisa banyak hal. Yang paling krusial itu menurut gue adalah kemarin itu ketika pilkada ya, 2020 atau yang sebelum-sebelumnya ketum partai itu punya hak untuk memberikan rekomendasi calon-calonnya. Jadi itu langsung dari ketum. Dan itu jadi bupatinya di misalnya Tanah Laut gitu. Betul. Atau bupatinya di mana yang mungkin si ketua partainya juga belum pernah ke sana juga, misalnya ke Morotai gitu yang jauh, itu tetap yang nentuin ketua partai. Nentuin si ketua partai. Oleh karena itu makanya kemudian ya punya kekuatan dan kemudian pasti akan dipatuhi oleh yang ya tadi misalkan anak buahnya yang di Morotai atau Tanah Laut mau nggak mau harus ikut. Nih kita kan kalau kita bicara nih Om ya, kalau ada ribut atau apa, kita perlu ada silver liningnya misalnya. Apa yang kita pelajarin gitu. Saya tadinya nih sebelum ngobrol sama ini Bro Adit nih, gue agak-agak mikir ini perpecahannya atau apa segala macam itu hanya mudorot ya. Kalau kita baca bahasa kampusnya ya, bukan bahasa kampus ya. Hanya mudorotnya, nggak ada manfaatnya. Tapi kayaknya kalau setelah dengar tadi, mudorotnya juga banyak itu. Tapi manfaatnya ada nggak sih kalau gitu? Manfaat buat siapa? Nggak, kita misalnya buat partainya. Kalau mudorotnya kalau gua ngomong dalam konteksnya buat edukasi masyarakat ya, itu mudorotnya kan akhirnya kemudian jadi nggak percaya. Besok pemilihan ketua RT bisa pecah nanti ya. orang kan kemudian hari ini nggak percaya sama parpol. Salah satu orang nggak percaya sama parpol karena tuh parpol gimana mau adem ayem di pemerintahan, lu sendiri ngurusin diri sendiri aja nggak pernah serius, nggak pernah beres. Nah itu menurut gue juga dengan dia menampilkan itu gimana mau ngurusin negara gitu ya. Dia lu ngurusin organisasi lu sendiri aja nggak bisa gitu ya. Meskipun
Itu pandangan umum wajar-wajar aja ya. Dan kita kan akan bisa bilang dari orang yang memahami di dalam parpol, ya di dalam parpol juga kan dinamikanya banyak. Ini berarti macam-macam. kalau kita dari sisi masyarakat ke para pimpinan parpol, jadi ketua parpol ini jangan kelihatan CS-an banget. Nanti dikiranya berkomplot, ya gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan sampai pecah banget juga. Jadi kalau misalnya ya kalau kritik itu kan kritik gunanya aja politisi. gitu. Politisi kan harus jaga. Oh gitu ya. Jadi atur ritme ya. Ngatur ritme. Jadi nggak boleh tadi pecah itu jangan sampai pecah, misalnya gitu ya. Jangan sampai pecah. Kenapa? Buat masyarakat kayak ngeliat sesuatu yang broken home Karena, gitu ya. karena sekarang gini Om. Apa sih yang kemudian orang kemudian percaya sama parpol? Kecenderungannya sekarang partai politik itu kan ditinggalin. Orang mau nyalon aja sekarang percaya diri. Dia punya duit, populernya banyak gitu ya. Dia pasti elektabilitasnya tinggi gitu ya. Apa yang mau dipercaya sama parpol? Parpol itu kan sekarang ya barang mungkin yang dianggap sebagai sarana formal aja buat kendaraannya di pilkada. Jadi kalau 10-15 tahun lalu nyebut-nyebut orang kayak tadi itu percaya diri, punya duit, popularitas ini segala macam, susah nyebutnya. Sekarang banyak ya? Banyak banget. Itu gitu. ekses juga karena parpolnya nggak bisa dipercaya itu lagi. Dia makanya, gitu loh. Jadi makanya, tapi pada saat yang bersamaan ya karena nggak disukai tapi dibutuhkan. Oke. Nah, dibutuhin kan itu. Apa nih? Ini jangan sampai kita malah bikin lagu nanti jadi sekali tapi dibutuhkan. Tapi jadi yang sebenarnya kalau kita nih masyarakat nih, kan misalnya gue nih masyarakat, gue nggak ngerasa nih misalnya contoh parpol Demokrat pecah, gue nggak rasanya kagak berkaitan langsung sama urusan gue. Kan? Sebenarnya berkaitan gak sih sama urusan gue sehari-hari? Ya problemnya kan karena lu nggak merasa menjadi bagian dari dia kan? Ya. Ya, dan dia juga nggak pernah nunjukin sesuatu buat kita kan? Manfaatnya dia buat kita apa? Jadi kalau wakil rakyat yang ada di DPRD ataupun di DPR pernah memberikan sesuatu nggak buat kita? Jadi mereka sekarang pada press conference bilang ini pecah nih mana ini mereka ngomongnya ke siapa sih, ke rakyat atau ke siapa itu? Nggak ngerti gua. Ini lama-lama kita ajak ngopi juga mereka ke sini nih. Makanya kita harus ajak kopi juga. Nah tadi nih yang gue masih penasaran banget Om, karena ini masih bolak-balik juga. Publik juga mungkin masih penasaran. Jadi di satu sisi tadi katanya kita juga nggak ada urusan sama partai, tapi juga kita ternyata ada urusan. Karena ternyata kepala daerah yang dipimpin juga ngaruh ke siapa yang dipilih nanti. Nah sebenarnya tuh gimana ya? Kita sebagai masyarakat ngambil posisinya gimana? Tapi ini kalau karena bicara kepentingan kita ngopi dulu aja. Jangan sampai kita ngomongin ketua partai, ini kopi jadi dingin sendiri. Betul, nih, belum kita hajar dulu Om. Ya itu ente habisin gak apa-apa Om. Stok siap. Masih banyak, kita bikin lagi nanti. Itu pertanyaan menarik Om ya, karena faktanya memang kita bisa paham gitu ya bahwa kecenderungan ikatan partai ke masyarakat juga memang lemah gitu. Bukan hanya partai, para politisinya juga seperti itu. Itu kan terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia gitu ya. Nah, problemnya si politisi itu beneran aware sama masyarakatnya, peduli nggak sama masyarakatnya atau pemilihnya, atau sekarang pertanyaan yang lu tadi bilang, masyarakatnya itu ngedorong biar si politisinya itu percaya, gimana caranya? Kalau gue sih gampangnya bilang, ya mestinya sih kalau dari perspektif masyarakat akan bilang, ya lu buktiin dulu deh, lu punya kerja, udah konkret belum lu sebagai wakil rakyat misalnya. Sering nggak tuh ke dapil? Sering nggak tuh nyapa warga pemilih di kampung-kampung, RT, RW gitu ya. Kalau itu nggak pernah dilakukan ya nggak akan pernah selamanya juga untuk mereka mau, masyarakat tuh mau peduli sama itu. Berarti kalau sekarang pimpinan partai harus rajin Zoom meeting gitu ya? Ya, jangan Zoom meeting doang nih kan, alhamdulillah kita udah mendingan nih. Udah bisa ya? COVID ya. Nah, jadi menurut gua udahlah manfaatin untuk keliling-keliling. Gitu. Nah, terus yang kedua menurut gua juga yang dari sisi publik, jangan kemudian terus-terusan melulu nggak percaya juga sama parpol. Kita butuh mereka kok. Jelasnya soal anggaran, soal perbaikan jalan, lampu merah, itu kan diurusin sama siapa? Salah satu diurusin sama orang-orang yang di DPR atau DPR. Kalau gue jadi inget nih, kalau gue nih sering kadang mungkin sama teman-teman juga debat. Kalau gue mikir ini kita kurang banyak nuntut kali ya sama ini, karena kadang nuntut mereka untuk perbaiki karena dituntut terus lama-lama mungkin bakal jadi benar, kira-kira gitu nggak sih Om? Betul juga, karena gini ya, menurut gua adalah sekarang tuntutannya
terutama netizen ya. Netizen itu kan orang warga yang paling kritis gitu ya. Saking kritisnya yang diomongin macam-macam gitu. Menurut gua adalah sekarang udah saatnya kita juga bisa mengkritik untuk membuktikan sesuatu gitu ya. Contoh misalkan tuh jalanan bolong atau rusak gitu ya. Nah, itulah yang kemudian dikritik, atau jembatan nggak selesai dibangun. Nah, itu yang mestinya kayak kemarin inget gak lu ada orang yang protes, guru ya yang protes, terus kemudian direspon sama aparat malah dimarah-marahin. Gue yang kayak gitu enggak. Oh, yang itu jalan di kampungnya ya. Logikanya sekarang netizen itu kan bisa melakukan banyak hal. Nah, itu kan menurut gue itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan si orang-orang. Jadi penasaran. Jadi kalau kita ngelihat sekarang partai pecah itu jangan ngelihat kayak kita nonton telenovela berarti ya? Betul. Jangan cuma kita tonton, wah seru segala macam, tapi sambil kita ngeliat keseruannya, kita pelajarin juga, kita ngasih masukan. Tapi ngasih masukannya lewat mana? Kita juga perlu ngasih masukan ya, mungkin atau jangan-jangan harus jadi anggota parpol, nggak harus juga kan? Nggak juga, menurut gua kan gini ya, sekarang dengan zaman yang udah berubah ya di sosmed, dan mereka juga butuh untuk pencitraan di sosmed gitu ya. Ya rajin-rajinin aja komentarin si anggota DPR atau politisi atau parpol gitu ya. Lu udah belum kerjaan itu, yang ngomongin yang spesifik aja, kerjaan yang memang berdampak kepada masyarakat. Jadi ngomenin dia pakai mobil apa, pakai sepatu apa, pakai kacamata apa, pakai jam apa perlu. Tapi jangan itu doang. Iya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya pingin ngomenin mobil nggak apa-apa, tapi oi lo mobil baru tapi jembatan di sono reot coy gitu, kayak gitu ya. Itu dapil lu. Gitu. Nah, harusnya gitu ya. Jadi besok-besok mungkin berarti untuk parpol ini tadi parpolnya pecah, tapi kan pecah itu karena mereka main sendiri juga antar-antarnya kan. Jadi kalau kita sebagai publik juga ikut ngawasin, mungkin nggak sempet ngurusin pecahnya ya, karena individu-individunya diingetin. Itu kan urusan dia. Nah, iya, jadi fokusnya mereka juga bisa lebih fokus juga beresin daerahnya. Kita kalau tugas kita sebagai masyarakat ya fokus aja ke orang-orang itu. Kita minimal kejar anggota dewan masing-masing, atau minimal caleg-caleg yang pernah maju dari sono. Betul. Coba kalau memang tagih, siapa tahu nanti next periode yang jadi kagak asik, yang caleg kemarin nggak jadi malah bisa jadi gitu. Yang asik itu yang ngedorongin orang yang udah terpilih. Gitu ya. Kalau yang nggak jadi biarin aja. Tapi kalau ntar dia besok mau. Tapi ini masukan buat caleg yang gagal aja ya. Maksudnya kalau yang jadi itu banyak dikritik. Ini gue juga dapat cerita banyak ya. Artinya kan kemarin misalkan gue waktu ke Surabaya. Nah ini cerita kayak gini nih yang mantep nih biasanya nih. Waktu ke Surabaya ngobrol sama teman-teman partai gitu, politisi ya. Ternyata mereka juga bisa nunjukin kalau mereka kerja real buat publik gitu ya, buat masyarakat, dukungan itu ada gitu. Ada ya? Ada, dan kalau itu di-maintain, menurut gua adalah ya wajar juga. Oke, dukungannya ada, dan ya berarti ini bisa ngejalanin politik yang wajar, yang bagus berarti. Yang seharusnya begitu kan? Yang seharusnya dan bermanfaat bagi kita. Kan yang kita tunggu kan bermanfaatnya kan apa? Jadi ini nih yang kita perlu mungkin teman-teman. Jadi ketika misalnya ada rame-rame kayak gini, kita bukan hanya ngelihat pecahnya. Tapi kita lihat what is beyond, di balik pecahnya itu, kenapa mereka pecah? Ya karena mereka sibuk sama kepentingannya sendiri. Kalau mereka juga sibuk ngurusin kepentingan kita, mungkin nggak punya cukup energi untuk sibuk ngurusin pecah. Bayangin loh kalau pecah itu bikin KLB, ketemu berapa cabang kita nih ketemuin. Belum lagi bicara duit, saya nggak kebayang duitnya. Nggak kebayang. Jangan lu bayangin cuy. Jangan kebayang duitnya. Takut goyang ya. Nah jadi mungkin apa silver liningnya? Kenapa kita perlu ngobrol di sini? Sebenarnya kita saling ngingetin bahwa kritik kita, masukan kita itu membuat mereka energinya nggak dihabisin buat rebutan kue doang, tapi juga sibuk ngurusin kita berarti ya? Iya, karena menurut gue sekarang gue sering ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman wartawan. Gue bilang udahlah, sekarang 2024 3 tahun lagi ke depan, itu 2 tahun lagi ke depan, 3 tahun ke depan. Ya lu manfaatin aja teman-teman partai itu untuk mikirin gimana caranya lu menangin suara rakyat gitu. Jangan kemudian kalau kebiasaan selama ini kan detik-detik terakhir kan baru mikirin gitu kan. Nah, sekarang kan karena waktunya panjang kan, hari-hari lu tuh kan semestinya deket sama publik kan. Jadi kalau detik-detik terakhir cukup pas ngumpulin tugas. Enggak juga ya. Dimarahin dosen nanti nih. Dimarahin dosen nanti. Ya jadi itu salah satu kesimpulan yang penting ya. Kita tentunya harus, kalau gue sih percaya tiap ada masalah
harus ada sesuatu yang kita ambil nih. Betul. Jangan sampai kita ngelihat masalah pecahnya parpol doang. Jangan kita lihat itu sebagai kayak infotainment yang bikin pegel doang gitu. Tapi ini infotainment yang bermanfaat, kira-kira begitulah. Infotainment never ending story. Ya, jadi kalau kita fokus ke pecahnya, apalagi jangan sampai kita kayak nonton infotainment, wah ini yang benar, udahlah. Masa kita ikut-ikutan? Ikut-ikutan, padahal malah yang ada malah rugi ya. Iya. Yang Nah itu masuk agendanya orang-orang yang pengen dapetin sesuatu di sini. Malah mereka pengennya gitu ya. Jadi ini terjawab tadi nih ketika ditanya, mereka preskon tuh buat siapa? Nah. Preskonnya itu buat orang-orang yang punya potensi. Oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang salah. Niatnya begitu ya. Iya. Nah kalau gitu nggak ada yang benar atau salah ketika kita ngopi. Siap. Kita ngopi lagi nanti sambil kita mungkin untuk diskusi kita kesempatan ini diskusi yang ini makasih banget nih Dok, kita dapat banyak. Om Pange ngopinya juga enak, bersedia gabung sama kita. Ini ngopinya enak, kita udah dulu diskusinya. Nanti kita mungkin ini bisa jadi next diskusi bisa jadi topik masalah partai, tapi macam-macam atau mungkin topik lain, atau bahkan bisa jadi topik apa politik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, atau itu. Topik politik itu RT juga bisa jadi. Bisa. Jadi kita nggak hanya bicara tentang presidennya, tapi bicara sampai bawah. Oke, jangan ngomongin politik keluarga juga. Dalam rumah tangga. Itu repot, nanti panjang urusannya. Oke. Terima kasih teman-teman. Makasih Om Adit. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, di komen sama di share gitu ya channel ini gitu ya, karena tentu kita berharap kita bisa bertahan panjang gitu atas dukungan semua orang, semua pihak. Oke, terima kasih buat semua ya. Ya, terus pantengin channel The Spin Doctors dan juga kita tunggu teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini mumpung narasumbernya ada terus, siap ditanya apa aja mau deh. Tanya apa aja, kalau ada masukan kita penasaran tema apa silakan sebutnya di komen, nanti akan jadi masukan buat diskusi-diskusi dan bahasan-bahasan kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.